Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 29 September 2025. Renungan kita berjudul Pernikahan yang Dilarang di Alkitab. Firman Tuhan kami ambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Mary Sinclair adalah seorang gadis yang dikenal karena kecantikan dan jiwanya yang mandiri. Ia adalah putri dari keluarga yang kaya raya di Louisiana, Amerika Serikat. Mary diperkenalkan orang tuanya dengan para pria kaya yang hendak melamarnya. Tetapi Mary tidak tertarik kepada mereka. Bagi Mary, mereka adalah para pria kaya yang menganggapnya tidak lebih dari sekadar hadiah yang harus dimenangkan. Maka pada suatu malam, di musim panas 1856, di sebuah pesta dansa yang mewah, Mary melarikan diri dari keramaian dan berjalan ke taman perkebunan yang tenang, di mana ia bertemu dengan William Carter, seorang pengurus kandang kuda yang pendiam dan cerdas, yang bekerja pada ayah Mary. Meskipun mereka memiliki perbedaan kelas sosial yang mencolok, mereka langsung tertarik satu sama lain, menghabiskan waktu berjam-jam dalam percakapan rahasia di malam itu. Seiring dengan semakin seringnya pertemuan Mary dan William, hubungan mereka pun semakin erat. Mereka berbagi impian. Mary mendambakan kebebasan dari harapan kaku masyarakat kelas atas, sementara William bermimpi memiliki tanahnya sendiri dan membangun kehidupan dengan caranya sendiri. Tetapi ayah Mary mengetahui rahasia mereka. Ia marah besar dan mengatur agar Mary menikah dengan seorang pengusaha kaya di New Orleans. William pun dipecat dari perkebunan. Menolak untuk menyerah, William pergi ke New Orleans untuk bisa bertemu dengan Mary. Beberapa hari sebelum pernikahan Mary yang telah diatur, William tiba di kota itu. Dan pada suatu malam, Mary melihatnya dari balkon rumah besar keluarganya. Dengan bantuan seorang pembantu yang setia, Mary melarikan diri dan bertemu William di dermaga, tempat sebuah kapal yang menuju utara menunggu mereka. Bersama-sama mereka berlayar, meninggalkan dunia yang telah mencoba memisahkan mereka. Mereka akhirnya menetap di Pennsylvania, tempat mereka membangun kehidupan yang sederhana. William menjadi pelatih kuda yang disegani, dan Mary mengajar anak-anak setempat. Cinta mereka terlepas dari semua rintangan, tetap bertahan dan menjadi legenda tentang kekuatan cinta sejati. Jika melihat Alkitab, tidak ada larangan pernikahan atas perbedaan status sosial. Yang ada adalah larangan pernikahan beda agama. Larangan pernikahan beda etnis pun tidak ada. Kalaupun bangsa Israel dilarang menikahi orang-orang Kanaan seperti bangsa Filistin, yang ditentang adalah agamanya, bukan etnisnya. Jadi, ketika orang tua Simson
melarang Simson menikahi perempuan Filistin di Timna, yang ditentang adalah iman mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi patokan orang Kristen di dalam pernikahan. Pada dasarnya, kita atau anak-anak kita bisa menikahi siapapun dan dari latar belakang apapun, asalkan ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata-kata bijak hari ini, satu-satunya syarat mutlak pernikahan di Alkitab adalah seiman. Di luar itu adalah opsional. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, tuntun anak-anakmu untuk menemukan jodoh yang seiman, yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan renungan ini, bantu kami untuk menyebarluaskannya kepada teman-teman kita yang lain dan juga kepada keluarga kita yang lain. I love Monday. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.